Selamat malam semuanya, ya ini Iftok edisi 20 Juli 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Iftok edisi terakhir ya. Oke, ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, kita mulai dari IHSG seperti biasa sesuai dengan Stochol edisi minggu ini. Setelah IHSG breakout dari 7240 ya, ini adalah resist yang mengkonfirmasi dan sekarang ini akan diuji sebagai support baru. Jadi minggu ini kemungkinan bisa terjadi koreksi, adanya koreksi di mana pengujian support 7240 ini adalah berhasil terkonfirmasi dan melanjutkan untuk tahapan selanjutnya adalah memulai tren naik dengan potensi wave 1 ya. Jadi ini nanti ada prosesnya. Sebelum menuju wave 1 itu akan ada retest support, seharusnya seperti itu. Dan saat pada koreksi ataupun retest support ini kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness saham-saham yang secara fundamental apabila Anda investasi ya itu memang sudah layak invest dan harga sahamnya memang belum mengalami kenaikan signifikan sehingga kita bisa menambah posisi untuk meningkatkan posisi agar ketika nanti IHSG naik ataupun masuk ke dalam tren bullish, kita harapkan saham yang kita akumulasi tersebut ikut terdampak dan naik gitu ya. Jadi apabila kemarin misalkan kita mengharapkan wave C itu sama ataupun lebih rendah ya, saat ini kita harus menjaga ekspektasi itu tetap akan ada potensi koreksi, namun ya ini akan kita lihat di area 7240 terlebih dahulu. Semoga tidak tembus ke bawah lagi ya atau kembali lagi agar wave 1 nanti bisa terjadi sampai dengan akhir tahun 2025. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Pak F, tolong bahas prospek GIAA, salah satu emiten yang menjadi concern Bapak Presiden untuk membesarkan Garuda Indonesia. Bahas apa ini? Kita bahas fundamental atau teknikalnya gitu ya. Kalau kita bicara Garuda secara fundamental ya kita sementara ini masih belum mengatakan saham tersebut layak untuk investasi karena memang secara fundamental masih belum sehat. Dan secara teknikal ya kalau Anda bisa trading silahkan trading, tetapi untuk investasi belum ya. Seperti itu kira-kira. Mohon dibahas trading plan untuk saham DATA, berapa TP1, TP2 beserta stop loss. Oke, kita lihat untuk trading ya. Oke, secara teknikal data sekarang ini sedang mengarah swing naiknya ya, sedang swing naik dengan potensi terdekat di 1610. Ini adalah potensi swing terdekat. Nah, dan lanjutannya bisa lanjut ya, bisa lanjut sepertinya ini ke 0,6 yaitu di 1765 itu adalah TP1 ya. TP1 dan TP2 ya 1595 satu tick di bawahnya dan TP keduanya di 1765. Untuk stop loss saat ini bisa Anda pasang di 1440 ya, seperti itu. Halo Pak, berapa best price kenaikan saham WIFI punya di harga 2270? Bagaimana dibahas trading plan-nya? Terima kasih banyak. Oke, kita lihat WIFI sudah naik sepertinya. Untuk beli ya, kita lihat dulu apakah harus menunggu koreksi atau tidak. Oke, ini posisi saat ini sudah keluar dari kecenderungan menyempit, konsolidasi menyempit ini ya. Jadi untuk saat ini sudah naik dan terlambat ya, kalau mau masuk ini resikonya sudah sangat besar. Sehingga kalau Anda mau masuk, best price-nya adalah tunggu terjadinya koreksi ya. Saat ini berada di resist ya, kita asumsikan ada potensi koreksi dulu ya, dan koreksi ini bisa kita manfaatkan untuk beli. Untuk best price tentu saja adalah harga yang mungkin tetapi tidak mudah, yaitu di 2250, 2260. Di sini kebetulan ada 0,6 dan juga ada gap 2200-an ya. Sekarang harga di 2700. Oh, punya di harga ya. Oke, berarti best price kenaikan ini maksudnya adalah target jual gitu ya. Jadi di harga saat ini bisa dikatakan sudah di area TP ya. Best price selanjutnya di ekstensi 1,6 ya. 1,618 yaitu di 3470.
maksudnya adalah target price untuk naik ya. Gitu, kalau Anda sudah punya di 2270 ya. 2270 di harga saat ini menurut saya sudah bijak untuk kita mengambil profit sebagian. Oke, lanjut ya. Salam cuan, bahas saham Raja Pak. Kalau pertanyaan seperti ini mohon maaf ya, kita belum bahas ya, harus lebih spesifik lagi. Misalkan Anda mau trading atau investasi gitu, atau sudah punya mau bagaimana, nah itu bisa dikonsultasikan lebih jelas lagi. Silahkan dikoreksi. Mohon dibahas PTPS, apa cocok untuk investasi, terus beli di harga sekarang apa sudah kemahalan, mohon pencerahannya. Oke, kita lihat PTPS. Kemarin kita sempat trading tapi ya di private trading room, dan kebetulan sahamnya melesat cukup tinggi ya. Kita bahas bagaimana fundamentalnya, apakah layak invest atau tidak. Kita lihat ya. Yang jelas terakhir kita hanya trading di saham ini ya. Oke, kebetulan di TradingView ya, kita hanya berpatokan pada data yang ada di TradingView. Apabila di TradingView ada data, kita bisa berkomentar. Kalau tidak ada data, no comment, alias tidak bisa merekomendasikan apapun. Entah itu layak ataupun tidak layak, kita no comment. Kenapa? Karena di sini tidak ada data ya. Ini kemarin kita cuma trading ya di PTPS ini. Kenapa ya? Mungkin karena sistem kami tidak bisa membaca kelayakan investasi di saham ini, meskipun kita tahu saham ini berpotensi naik. Kemarin kita beli di 88 tanggal kita rekomendasikan di tanggal berapa ini? Nah ini ya, kemarin kita rekomendasikan, sebentar ya. Nah ini ya, di 15 Juli ya kemarin, tetapi trading only ya. Kenapa? Karena fundamentalnya tidak ada datanya di TradingView. Jadi kalau tidak ada data di sini, saya tidak bisa berkomentar apapun, alias tidak bisa merekomendasikan ya. Ketika kita berinvestasi itu harus ada data lengkap ya, dan kita harus bisa menghitung berapa tahun ke depan bagaimana potensi pada fundamentalnya, dan baru kita sebut layak dan tidak layak pada fundamentalnya. Baru kalau sudah kita tentukan fundamentalnya layak, belum dibeli dulu, belum masuk ke beli dan tidak beli, baru kita lihat harga sahamnya ini sudah naik atau belum. Begitu SOP-nya secara kasarannya seperti itu. Jadi kalau kita menentukan saham ini layak dan tidak layak itu butuh proses yang panjang. Kenapa? Karena berinvestasi itu bukan sekedar naik dan naiknya harga saham, tetapi kita juga harus bisa memperkirakan bagaimana fundamentalnya ke depan. Jangan sampai kita beli sahamnya lagi digoreng, tiba-tiba sahamnya suspend, ternyata ada sesuatu yang bermasalah pada fundamentalnya dan berakibat pada risiko yang sangat besar. Nah itulah yang kita tidak mau dalam hal berinvestasi. Kalau trading seperti di private trading room ini nggak ada masalah ya. Kita trading sifatnya jangka pendek, dia naik kita akan jual tanpa ada rasa apapun. Seperti itu ya. Jadi berbeda dengan berinvestasi itu komitmen jangka panjang. Ini untuk edukasi ya, karena banyak orang tidak bisa membedakan antara berinvestasi jangka panjang dengan trading jangka pendek. Jadi itu yang berbahaya dan beresiko jika kita tidak tahu kita mau berbuat apa ya. Jangan sampai campur-campur alias abu-abu dalam mengambil keputusan awalnya trading karena nyangkut jadi investasi. Itu yang nggak boleh ya. Oke, harus tahu dulu bagaimana fundamentalnya dan sudah dihitung dulu bagaimana potensi ke depannya. Entah apa Anda mau cari dividennya atau value-nya atau cari growth-nya, terserah. Yang jelas sudah Anda hitung dulu di awal ya, dan Anda harus sudah tahu tujuan Anda itu di situ apa. Gitu ya. Jadi untuk investasi di TradingView ini harus ada dulu datanya. Kalau nggak ada ya mohon maaf, kita tidak bisa berkomentar. Kami hanya merekomendasikan apa yang ada datanya. Tidak ada datanya tidak bisa kita rekomendasikan ya. Oke. Tolong bahas BRPT untuk trading, apakah ada potensi untuk turun dulu di awal sesi bursa? Oke.
Mungkin ini sudah 1 hari yang lalu ya, atau sudah lewat ya, nggak tahu. Tapi yang jelas BRPT sekarang sudah naik ya, sudah naik cukup tinggi. Kalau kita hanya bertanya naik dan turun itu ya pergerakannya bisa-bisa aja turun ya, gitu. Tetapi yang kita harus pastikan tujuan kita pertama adalah swing trading misalkan. Nah, ketika kita swing trading, ini edukasi ya, kita belum bahas BRPT. Ketika kita tujuannya adalah swing trading, ya kita harus ukur dulu risk dan rewardnya, potensi swingnya ini akan ke berapa ya, terkait nanti sesi 1 naik kek mau turun kek ya. Menurut saya bukan yang terpenting untuk kita tahu, tetapi yang kita tahu adalah ketika dia koreksi di harga sekian, kita bisa beli di kapanpun, misalkan jam 1:30 kek, mau 1:30 kek, mau 10:30 kek ya, asalkan dia turun di situ kita baru beli gitu. Jadi nggak bisa kayak kita apalan nanti sesi 2 begini, sesi 1 begini gitu, nggak bisa ya. Makanya di PTR pun ya kita bisa merekomendasikan sebuah saham itu tidak tentu, kadang jam 9:30, kadang jam 9:10, kadang jam 9:05, kadang jam 2:30, kadang jam 3 kurang 5 menit. Nah itu ya tergantung dengan saham yang kita sedang ingin trading kan, dia mengkonfirmasinya jam berapa kita ikutin. Karena apa? Karena kita tidak bisa saham ini bukan satu yang pasti gitu, sesi 1 pasti turun, sesi 2 itu ya repot gitu ya. Nah ini yang perlu kita harus camkan ketika kita trading itu, kita harus tahu bagaimana kita melihat saham ini peluangnya akan seperti apa sih itu. Nah kalau kita lihat di sini ini daily ya. Kalau kita pakai sesi-sesian ya, sesi selanjutnya ya sesi pagi misalkan, kita harus disuruh untuk menebak candle ya kan. Nah saya akan menebak candle, tapi saya tidak akan bilang menarik dan tidak menarik. Saya disuruh ini pertanyaanmu ini menurut saya adalah pertanyaan tebak candle turun atau naik, itu aja ya gitu. Nggak bertanya berapa potensi koreksinya, menarik atau tidak untuk swing trading gitu ya pertanyaannya ini kira-kira. Nah saya akan menebak candle ya. Kalau dalam posisi seperti ini, candlenya sudah terlihat seperti ini ya, merah, setelah itu hijau ya, ini ya secara probabilitas ya. Setelah dia merah ya, ini hijau, kita lihat aja, kita apalin aja ini ya. Nah ini kan merah berarti besok hijau itu bisa di 2290, 2330 bisa gitu ya. Mohon maaf ya, kita hanya menebak sesuai dengan pertanyaannya yang muncul ya. Pertanyaanmu seperti itu, jawabanku seperti ini gitu ya. Gitu kalau disuruh. Tapi kalau misalkan tanyanya, Pak ya di harga saat ini kira-kira menarik nggak untuk swing trading, potensinya keberapa, ini jawabannya nggak begini ya gitu. Ini supaya kita tahu ketika kita berkonsultasi itu harus tepat juga pertanyaannya gitu. Jadi mohon maaf loh, ini kita perlu mengedukasi ini karena saya baca banyak konsultasi di membership kami pun di member PTR sekalipun itu pun masih banyak yang kurang sebenarnya kurang pada poin yang tepat gitu untuk kita eksekusi nanti sebagai pengambilan keputusan dalam trading gitu ya. Jadi mungkin lebih tepatnya memang strateginya untuk trading di saham ini seperti apa, apakah menunggu dulu, apakah ini menarik dan tidak. Nah itu mungkin akan menjadi jawaban yang mungkin akan lebih bernilai untuk Anda gitu ya. Kalau cuma menebak candle, potensinya peluangnya kita akan apalan aja ini ya gitu. Jadi kalau setelah merah berarti besok hijau, sesi selanjutnya adalah hijau gitu ya kira-kira. Nah mohon maaf seperti itu jawabannya kira-kira. Lanjut ya. Salam sukses dan bahagia Pak Yep. Mohon bahas saham MHHA Maha untuk trading, menarik apa tidak? Nah seperti ini kan kita bisa jawab ya. Nih misalkan ya, pertanyaannya Maha ini menarik atau tidak, saya akan jawab menurut analisa saya ya. Nah posisi saat ini ya, Maha ini sedang menguji support. Oke, sedang menguji support area. Jadi support itu ada support area ya. Jadi di beberapa harga. Yang jelas di situ pernah terbentuk sebuah pola support. Support itu beberapa kali dan setelah itu terjadilah rebound. Ya. Apakah ini menarik? Menarik dan tidak kita harus bisa definisikan. Menarik itu jika potensi kenaikan itu memenuhi syarat yang kita cari. Kita mau cari 5%, berarti kalau dia bisa naik 5% berarti menarik.
Kalau dia kurang 5% tidak menarik, seperti itu. Resikonya kalau dia lebih dari 5% menjadi tidak menarik meskipun potensi naiknya 5% gitu. Jadi itu definisi menarik dan tidak menarik di kami gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini supportnya, ya ini kan di support area. Support atau risiko yang kita akan lihat di sini adalah jika dia tembus support 139. Jika dia turun 138 itu berapa persen? 4%. Berarti lebih rendah dibandingkan batas maksimal risiko, toleransi risiko kami di private trading room. Potensi kenaikannya berapa? Di 154, 6%. Jadi TP1-nya lebih tinggi ya dibandingkan dengan risikonya ya. TP keduanya juga lebih tinggi 12%. Berarti ini dalam kategori yang menarik ya secara potensi swing ya begitu. Nah begitu caranya bertanya mungkin ya. Oke, lanjut ya. Mau analisa PGO Pak untuk investasi setelah dijual PIR sekarang malah naik terus, apakah bisa untuk re-entry lagi Pak? Investasi ya kita beli saham yang belum naik Pak, kita beli PGO saat dia turun. Kalau sekarang yang naik re-entry ngapain Pak? Gitu kan, jawaban saya seperti itu. Kan kita sudah sering kali menyampaikan kita hanya berinvestasi pada saham yang layak secara fundamental dan sahamnya lagi belum naik ataupun sedang turun gitu loh. Seperti PGO tidak di PIR ya, di PIRS. Jadi salah layanan. Kalau di PIRS ya kita lihat ya. Di PIRS sekarang pun belum kita jual semua kok, kita masih hold. Kalau entry sorry ya. Saham ini udah naik jauh sekali dari akumulasi kami gitu ya. Jadi ya tentu saja harganya sudah sangat tinggi buat kami. Jadi nggak mungkin kita rekomendasikan untuk re-entry gitu ya. Naik terus karena memang kita masih belum menjual semua gitu kan. Jadi PGO ya masih akan terus naik karena memang trennya masih naik ya. Tren masih naik. Oke. Gitu dan kita pun belum bersih di situ. Kita masih punya barang gitu loh. Dan kita harapkan ya dia naik, tetapi untuk rekomendasi beli ya tidak tentu saja. Kenapa ya? Prinsip investasi kami adalah mencari saham yang sedang turun dan fundamentalnya ya sudah pasti kita tentukan itu adalah layak invest gitu loh Pak. Jadi kalau misalkan Anda melihat saham ini naik ya sudah naik dalam tanda kutip melebihi dari akumulasi yang kita sudah rekomendasikan, ya jangan bertanya mau re-entry bagaimana. Jawaban saya pasti tidak layak untuk re-entry gitu loh ya. Jadi kalau Anda bertanya, Pak saham ini sedang turun setelah kita distribusikan misalkan, apakah kita buyback? Nah itu mungkin akan lebih tepat pertanyaannya. Saya akan jawab dan kita update fundamentalnya bagaimana teknikalnya sekarang kondisinya. Karena saham yang kita distribusikan ya kita jual itu ada dua kemungkinan. Saham tersebut mencapai target profit, saham tersebut menjadi tidak layak investasi karena ada perubahan fundamental. Fundamental itu bisa berubah ya. Itu tidak selalu dia layak terus ya. Gitu. Jadi perlu dipahamin. Jadi kalau kita bicara PGO gitu ya. Kita akumulasi itu kan di bawah sekali ya. Gitu. Saat banyak orang yang mungkin pesimis karena saat itu saham BREN ya lagi naik-naiknya ya kan. Nah, saham ini malah turun gitu ya. Ya kita akumulasi ya toh. Di bawah 900 ya. Di bawah 900 nih Februari 2025. Ya, gitu. Waktu itu kita switch dari Cimori ya, di 4.900 ke atas, di atas 5.000 kita switch ke PGO di 4 Februari. Ini 4 Februari ada ya toh. Nah, saat itu kita beli ya pas lagi turun lah. Nggak mungkin kita rekomendasikan pas lagi naik seperti sekarang. Ya, sampai dengan Maret ya. Gitu. Sampai dengan Maret. Akhir Februari pun kita masih akumulasi gitu ya. Saat itu di 800-an misalkan ya. Ya sekarang ini di berapa? Ya, pertanyaan seperti itu jawaban saya sudah pasti Anda sudah tahu jawabannya. Ya ini bahkan sempat ke 700 ya kemarin. Udah naik 100%, katakanlah kita average 800 lah atau 900 lah. Sekarang udah naik 80%. Nah, ngapain kita rekomendasi saham seperti ini? Udah naik kok, kita nggak mau buat member kami nyangkut kan pastinya seperti itu. Nyangkut di saham yang memang like invest tetapi harga sahamnya sudah terlalu tinggi untuk dibeli. Ya. Jadi investasi itu, prinsip investasi itu mencari gap antara fundamental dan harga sahamnya. Kalau tidak ada gap lagi, malah harga sahamnya sudah naik terlalu tinggi untuk fundamentalnya, itu namanya bunuh diri. Ya. Gitu.
Kita sampaikan itu. Jadi prinsip investasi kita, sekali lagi saya ulang berkali-kali ya, kita mencari saham yang fundamentalnya layak, ya, dan harga sahamnya sedang turun-turunnya. Kita akan beli sebanyak-banyaknya di situ, ya, sebanyak-banyaknya dalam artian ini adalah sampai dengan batas maksimal kita bisa beli saham ini, gitu loh. Jadi kalau saham itu sudah naik, ya, itu tentu saja ya kita tidak akan rekomendasi lagi, apalagi kita suruh untuk re-entry, gitu loh, Pak. Ya, itu supaya paham nih, ya, sahamnya sudah naik, bahkan kalau misalkan Anda dapat di bawah 800 gitu ya, itu sudah naik berapa 100% ya, hampir 100%, 96% ya, 800-an ya kita dapat gitu ya toh. Nah, masa ya kita rekomendasikan beli atau re-entry gitu loh ya. Oke, lanjut ya, tadi sampai mana ya ini ya. Pipe bond analisa untuk saham MYOR secara fundamental dan teknikal untuk investasi sudah saya bahas kemarin, belum lama, jadi saya tidak perlu mengulang-ulang lagi karena fundamental itu sifatnya jangka panjang berubahnya ya, gitu. Ini sudah saya bahas, Anda bisa cari Telegram ya. Nah, saya sudah bahas ya di edisi 16 Juli beberapa hari yang lalu, atau 2 kali kalau nggak salah, 9 Juli ini, 8 Juli ya. Anda bisa mungkin 8 Juli ini ya sepertinya gitu. Oke, silahkan dicari di Telegram ya kalau pertanyaan terkait investasi. Itu perubahannya mungkin dalam waktu bulanan. Kalau misalkan sebulan ini sudah dibahas terkait investasi bagaimana layak dan tidak layak, ya kemungkinan jawaban saya ya sama gitu loh. Kecuali ada laporan keuangan baru yang baru rilis, itu pun juga tidak bisa merubah semerta-merta. Kita lihat fundamentalnya seperti ini, terus kuartal selanjutnya tiba-tiba misalkan ada perubahan, kita harus lihat itu secara utuh. Tidak bisa kita lihat hanya satu kuartal ya, karena itu bisa saja ada saham itu yang siklikal ya. Siklikal dalam artian kinerjanya itu di kuartal tertentu dia lemah ya, dia terjadi penurunan kinerja, ada ya. Tidak semua yang turun itu jelek ya, gitu. Kita harus tahu itu turunnya seperti apa dulu dan bagaimana polanya. Kita harus tahu fundamental itu, tidak bisa apalan harus tumbuh terus atau seperti apa gitu. Nah, itulah seninya, karena ya berinvestasi itu ada seni di situ. Kita harus tahu, kita lihat angle-nya dari mana ya. Nah ya, lanjut ya. Boleh bahas saham WOD untuk trading, berapa risk dan rewardnya? Terima kasih Pak. Oke, kita lihat. Oh ya, ini ya, di 8 Juli ya, Anda cari di Telegram. Oke, Anda cari di Telegram, semua ada, mau benar mau salah ada semua di sana ya. Oke, untuk trading ya, sekarang ini menurut saya sudah di-resist ya. Kalau kita mau masuk harus menunggu breakout sekalian supaya tidak nanggung-nanggung. Kalau beli sekarang takut saya adalah rejection dan balik ke support terdekat. Ya, kalau dia reject, Anda bisa tunggu buy on weakness di 400 sampai dengan 390-an. Ya, tetapi kalau breakout yang lebih awal atau lebih duluan breakoutnya, Anda bisa buy on breakout dengan proteksi ketat di 416 dengan TP1 di 458, TP kedua di 510. Ya, begitu. Jadi ada dua strategi itu yang bisa Anda pakai, wait and see dulu sekarang. Untuk saham AMMN aman, apakah sudah bisa untuk swing trade? Berapa TP1, TP2-nya? Terima kasih. Oke, kita lihat. Oke, sekarang ini menurut saya masih dalam proses koreksi jangka pendek ya. Masih wait and see dulu. Biasanya ini akan 0,6 atau 0,7. 0,6 sudah dicapai kemarin di 7950, namun belum ada konfirmasi dia swing naik. Artinya bisa Anda tunggu buy on breakout di 8125 ke atas. Kalau breakout dari 8125 Anda bisa beli dengan proteksi di 7900, TP-nya di 85, TP kedua di shadow di 9200 ya, untuk jangka pendek seperti itu. Oke.
Tolong bahas DSNG untuk swing. Apakah saat ini sudah saatnya TP? Saya punya di 930 sebanyak 5 PV. Terima kasih Pak Yef, sehat selalu. Terima kasih doanya. Oke, DSNG. Kemarin kita bahas terakhir apa ya? TAPG ya. Mirip-mirip. Oke. Swingnya sudah jalan ya, sudah jalan dan sepertinya sudah mencapai target ya. Jadi kalau Anda mau entry, mungkin saran saya adalah menunggu ya, menunggu dulu gitu. Nah, coba tunggu di 935. Oke, di sini ada support 940 ya, 940 935. Jika lewat atau ditembus ke bawah, Anda bisa tunggu di area yang cukup lebar di 880 sampai dengan 830. Itu target koreksinya, tunggu koreksi. Kalau punya ya, sudah saatnya TP. Pertanyaannya sudah punya ya, sorry ya. Sudah punya di 930, sekarang 965, apakah sudah ideal untuk TP? Menurut saya sudah cukup ideal untuk sell on strength ya. Karena pertama sudah berada di resist dan potensinya ini kan sudah mulai turun ya. Kita lihat di time frame H1 lah misalkan ya di sini. Ini kan sudah membentuk apa namanya? Lower high yang mengkonfirmasi adanya potensi koreksi lanjutan. Nah, ini ya, lebih rendah. Nah, ini kan bisa balik ke 930 modal Anda. Jadi sekarang ini menurut saya ya untuk swing trade ya, sell on strength dan nanti siap buyback di area yang tadi saya bilang tadi. Anda bisa buyback di situ. Ya, idealnya sih balik di 900 ke bawah itu sudah memungkinkan ya untuk saat ini. Begitu kira-kira. Tolong bahas MNCN untuk trading jangka pendek. Bagaimana risk rewardnya? Apakah menarik? Mohon info best price SL dan TP. Terima kasih Pak. Oke, kita lihat MNCN ya. Oke, untuk trading jangka pendek. Kita bicara potensi swingnya ini masih baru ya. Baru kenapa dia baru breakout ya dari EMA 256. Sekarang ini potensinya adalah lanjut naik. Nah, ini menarik atau tidak? TP1 di 276. Ya, ini ya. Ini ya. Dan ini. Oke. Di 2 poin ini adalah TP1-nya 6%. Lanjutannya ya, saya ambil di sini ya. Ini cukup kuat juga. Dan kemungkinan itu adalah 0,3 dari ini. Nah, ya. Area 0,3 dan 0,6, ya 0,3 dan 0,5, sorry. Nah, berarti Anda bisa lihat di sini potensinya adalah 11%. Kalau bertanya pada saya akan mengacu pada PTR, menarik. Ya, dengan risk Anda bisa proteksi di 250 itu sekitar 4% kurang sedikit. Ya, 4% lah kira-kira. Ya, jadi menurut saya kalau Anda bisa dapat di harga saat ini sampai dengan 256 itu menurut saya secara potensinya menarik. Ya. Dan termasuk best price. Termasuknya best price karena cukup risk rewardnya cukup menarik itu tadi. Ya. Malam Pak, terima kasih untuk tanggapan saham TB kemarin malam sudah saya TP barusan. Hari ini mohon bahas saham DGWG untuk swing TP1, TP2 dan SL-nya. Terima kasih, semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih doanya, doa yang baik selalu kembali pada yang mendoakan. Oke. DGWG untuk trading ya. DGWG sekarang ini reject ya dari EMA ya. Nah, ini ya, kita lihat lebih detail di H4. Untuk trading, jika dia bertahan di atas 422 seperti ini contohnya bertahan tuh seperti ini. Dia relatif flat seperti ini contoh bertahan. Ya. Gitu biasanya support yang memang kuat, dia akan kuat dipertahankan atau bertahan di situ dalam beberapa hari. Kalau kita time frame jangka pendek ya, hitungan hari ya. Gitu. Di situ kita time frame-nya H4 di sini. Kalau dalam beberapa sesi dia bertahan di situ, ya toh, berarti itu menarik. Ya, kenapa dia bertahan di support ini dan risk-nya ya, kalau dari harga saat ini risk-nya sekitar 4%. Jadi kalau Anda bisa dapat misalkan dapat di harga 420-an, 426 misalkan,
itu lebih menarik lagi ya. Dengan potensi sementara ini ada di resist. Nah, ini ya menjadi menarik atau tidak saya kembali kepada Anda ya. Kita lihat di 0,3 ya. 0,3 itu ada di sini. 456, 454 lah. Sekitar 5%, 6%-an ya. Kemudian TP kedua di 480. Jadi menurut saya secara risk reward ini juga menarik saham DGWG ini ya. Gitu. Bas Theoware, terima kasih banyak, semoga selalu diberikan kesehatan. Mohon maaf ya kalau pertanyaan seperti ini saya tidak bisa bahas karena tidak spesifik pertanyaannya. Mohon pembahasan WIFI secara jangka pendek bagaimana? Apakah menarik jika masuk saat ini? Terima kasih, sehat selalu. Oke, tadi sudah saya bahas ya, untuk WIFI sudah tinggi ya. Jadi sudah tinggi ya toh. Jadi harus nunggu koreksi dulu. Dikasih atau tidak ya saya nggak tahu. Yang jelas kalau beli sekarang menurut saya resikonya terlalu tinggi untuk dibeli. Sudah saya bahas tadi di awal. Malam Pak, tolong bahas saham Bumi untuk trading. Apakah sudah menarik TPSL-nya dan berapa Pak? Oke, kita lihat. Oke, Bumi baru rejection ya dari resist. Jadi ini yang perlu kita harus tunggu adalah buy on breakout di 123. Jadi harus breakout dulu 123 ya, baru bisa untuk menarik untuk trading. Sekarang ini wait and see dulu. Kalau Anda bisa buy on breakout, stop loss di bawah 118, TP1 di 129 atau 128 ya. TP keduanya di sini bisa di area yang cukup lebar karena di sini ada shadow juga ya. Saya akan rekomendasikan adalah 149 148 ya, bisa lebih, tetapi kalau kita lihat dari pola dari Bumi ini kemungkinan akan ada proses koreksi dulu untuk menuju ekstensi di 172 begitu. Malam Pak, hari ini IHSG sudah break 7240. Apakah sudah konfirmasi uptrend? Apakah wave C sudah berakhir? Bisa dikatakan sudah masuk di wave 1. Terima kasih Pak, sehat selalu untuk Pak Yev dan terima kasih doanya. Iya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kondisi IHSG saat ini sudah berada di tahapan konfirmasi menuju wave 1. Jadi wave 1-nya ini harus dites dulu yang namanya support resist 7240 tadi gitu ya. Dan saya bilang ya ini adalah bagian yang kita tunggu-tunggu. Kenapa? Kalau misalkan sudah wave 1 sudah terbentuk, nanti kemungkinan di kuartal selanjutnya, kuartal 4 misalkan di akhir tahun nanti, berarti IHSG bisa ada potensi untuk saya lupa tadi menyampaikan ada potensi untuk all time high di tahun 2025 ini. Kita lihat nanti ya, karena pembahasan kita selalu mengatakan jika koreksi sudah tercapai di wave A kemarin ya, di pembahasan beberapa bulan yang lalu ya. Jika sudah tercapai berarti lebih cepat ya daripada perkiraan, karena itu terjadi di bulan April saat itu, dan Mei, Juni, Juli sudah recover ya. Saya akan berikan update sekalian ya mumpung saya ingat ya. Jadi kalau kita bicara sekarang ini siklusnya adalah siklus mulai naik, betul. Kenapa? Karena ini sudah berada di, kalau kita di time frame di jangka pendek ini sudah, Anda bisa lihat dari moving average ini sudah bergerak naik ya. Nah, kalau jika retest ini berhasil bertahan di 7240 tadi, kalaupun dia turun pun misalkan di 7000-an, masih di 7000-an, itu masih dalam kategori wave 1 ya. Kenapa? Tren naiknya belum dipatahkan. Tren naik yang mana? Yang ini. Jadi pertanyaan apakah tren naik sudah dimulai? Iya, sudah dimulai. Sekalipun misalkan besok atau minggu depan atau beberapa minggu ini akan terjadi koreksi retest ini support 7240 ataupun lebih rendah pun, misalkan turun di 7100 lah atau di bawah 7100, itu pun masih dalam kategori tren naik. Yang mana tren naik ini kita bisa menghubungkan support 59 sampai dengan 6850. Bukan 6850 ya harusnya. Ya, inilah di area 6830 atau 20. Ini adalah swing terakhir yang dia bentuk support yang terbentuk terakhir.
Nah, potensi all time high ini mungkin akan terjadi di wave 1 atau wave 3, tetapi perkiraan saya di wave 3. Kenapa begitu? Karena wave 1 nanti ini panjangnya atau setinggi-tingginya kemungkinan akan berada di 7.800 sampai dengan 7.900 ini. Ya, terlepas apapun itu, ini akan berpengaruh pada kinerja investasi ya. Kalau kinerja trading mohon maaf ya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, kalau kita bicara kinerja PTR ya, mau gimana pun kondisi market ya, Anda bisa lihat sendiri seperti apa. Misalkan kita ambil contoh semester 1 ini ya, ini laporan kinerja semesteran atau kuartal 2 sudah rilis, Anda bisa lihat sendiri dampaknya seperti apa. Kalau investasi itu sudah pasti akan terdampak. Kalau bullish ya kita kinerjanya akan terdongkrak tinggi. Kenapa ya? Secara tren kan marketnya naik ya, dan kita akan cenderung hold. Seperti Bulls Hunter pun akan terdampak positif. Tetapi kalau trading mohon maaf, dalam kondisi apapun, karena ini adalah trading ya, jangan disamakan ya. Misalkan di semester 1 ini kinerja IHSG kan -1 ya, sedangkan PTR 22% ya growth-nya. Bahkan ini lebih tinggi daripada tahun lalu jauh sekali. Tahun lalu kan setahun itu 30%-an, ini sudah 22%. Artinya untuk mencapai kinerja di atas 36 atau 40% pun mungkin terjadi di tahun ini untuk PTR. Gitu ya. Jadi nggak heran banyak orang ngantri di sini. Tetapi sekali lagi saya akan sampaikan berkali-kali ya, kalau Anda mau join PTR hanya karena lihat kinerjanya bagus seperti ini, tetapi Anda nggak punya waktu untuk ngikutin, jangan. Ya, jangan melihat kinerja ini. Tetapi lihat diri Anda mampu apa enggak, punya waktu apa enggak. Ya, banyak orang menggebu-gebu join PTR, Pak, saya mau trading tetapi nggak bisa ngikutin. Karena ya kesibukan, kerja, punya bisnis yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, jangan. Ya, PTR bisa kinerjanya seperti ini dalam kondisi market yang seperti ini karena mereka memiliki waktu, mencurahkan waktu sepenuhnya, mencari peluang terus-menerus tanpa henti. Ya, jadi nggak sama kalau kita bicara investasi kan kita kan beli hold ya, gitu, nggak sama ya. Inilah kita harus kasih tahu, kita harus edukasi ya, bahwa trading itu adalah kegiatan yang sangat intensif, intensitasnya tinggi ya. Jadi peluang itu harus terus menerus ada dan dicari terus menerus ya, gitu. Jadi dengan begitu ya Anda harus tahu, oh berarti tidak bisa ditinggal-tinggal, kapanpun ada peluang harus diikutin, sehingga kinerjanya seperti ini Pak ya, gitu. Jadi jangan disamakan dengan misalkan ya, mohon maaf ya, peer ya, jelas sangat jauh berbeda ya. Di sini Anda pasif ya, di peer Anda pasif, peers Anda pasif, di Bulls Hunter semi pasif ya, gitu. Tetapi ya ini yang perlu kita tahu, Bulls Hunter kenapa kinerja seperti ini, karena mayoritas saham ketika market lagi koreksi tentu saja tidak uptrend, sehingga peluang yang didapatkan pun tidak banyak. Nah inilah ketika market nanti bullish ya, mulai bullish, yang saya harapkan ya, kan kinerja Bulls Hunter ini sudah ada proyeksinya ya, harusnya per tahun itu di atas 30%, bahkan bisa lebih saat market sedang bullish ya, dalam tanda kutip. Tren naiknya ini kita bisa manfaatkan dengan maksimal, begitu ya, gitu. Oke, ini untuk pemahaman kita ya. Jadi potensi IHSG seperti itu, jadi kita harus manfaatkan jika ada koreksi minor dalam proses wave 1 nanti, agar kita bisa memanfaatkan jika nanti IHSG all time high ya. Cukup ya. Malam Pak Yev. STRK ini saham ya. Apakah memungkinkan naik lebih tinggi lagi? Terima kasih, semoga Pak Yev sama keluarga diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. STRK. Oke, untuk STRK seharusnya ini menuju ke ekstensi selanjutnya. Ya, kita lihat dulu ya. Ini kan baru saja breakout. Nah, potensinya adalah ke 1,6, yaitu di 103 di sini ya. Gitu, dalam proses ke sana arahnya, potensi naik lebih tinggi. Malam Pak LPKR, apakah menarik untuk swing trade? TPS sama SL-nya berapa? Oke, kita lihat LPKR.
swing ya. Sekarang ini LPKR relatif membentuk high low ya, ini bisa ya untuk swing trade. Apabila breakout di 85 ke atas, Anda bisa beli dengan stop loss ketat di 81 atau 80. Untuk TP terdekat di 94 atau 93, TP kedua di 104. Begitu. Malam Pak Ep, mohon trading plan ELIT. Oke. ELIT trading plan ya. Tapi kan saya lihat dulu. Nah, oke, secara teknikal ELIT sekarang ini sudah di TP ya, di 187. Ini adalah resist yang ini. Ini ya. Oke, jadi kalau mau trading, saran saya adalah buy on weakness di 172, stop loss di 162, TP di harga 187, TP kedua di 214. Seperti itu trading plan-nya. Halo Pak Yev, sehat selalu untuk Bapak keluarga. Tolong analisa BRMS untuk swing target buy TP1, TP2 dan cut loss. Terima kasih. Oke, BRMS. Swingnya udah jalan. Nah, saran saya buy on weakness di 440 itu yang ini ya. Nah, ini 442 ya, 442. Oh, sorry, 444. Saya akan lebih detailkan lagi. Nah, ini ya. Jadi buy on weakness di 444 ya. Sampai dengan 440, ini area buy on weakness. Stop loss di 430 atau 428. TP1 di 462, TP kedua 510. Begitu. Mohon pembahasan PACK untuk trading. Makasih Pak Yev. Oke, untuk trading PACK ini kenapa ini kok lubang-lubang ini, bolong-bolong ya? Mungkin ini gap down atau gap up. Ya, ini juga harus kita ketahui ya, bahwa ini punya historical seperti ini, mungkin tidak liquid, mungkin juga bisa, atau mungkin masuk full auction juga bisa menyebabkan seperti ini ya. Tetapi sekarang ini masih terlihat normal. Kalau swing naiknya ini baru dimulai, swing naiknya ini, dan ini sepertinya akan menyempit ya, menyempit dari ini. Jadi kita nggak muluk-muluk ya, targetnya di 4000, ini nggak menarik ya. Sampai dengan paling tinggi itu 4240. Itu berapa persen? Menurut kami ini tetap tidak menarik, hanya sekitar 8 persenan, dan itu pun kecil kemungkinan ya. Karena apa? Karena ini cukup jauh ya dengan ini ya. Ini cukup jauh. Kita akan lihat ini kurang dari 0,6. Ya, 0,6-nya itu ada di sekitar 4280, berarti ini nanti paling tinggi ya di 0,6 tadi, yang mana itu kurang dari 10% ya, jadi tidak menarik. Tapi kalau Anda mau silahkan dengan stop loss di 3720 ke bawah atau 3700. TP1 ya, saya ulangin ya, TP1-nya seharusnya di 4000, di 3980 atau di 4000. TP kedua di 4240 gitu. Mohon bantuan saham SGRO untuk investasi apabila layak, mohon strategi entry-nya. SGRO ini kan ini ya, CPO ya. CPO sampai dengan saat ini masih dalam siklus naik. Jadi ya secara umum hampir semua saham CPO secara umum itu layak invest. Ya karena ya kita hanya berpedoman pada siklus komoditasnya. Sebentar ya, kita akan cek. Ini kok agak lambat. Sepertinya kenapa ini ya, nggak tahu ya, nggak bisa diakses. Kita coba akses website kami pun normal ya, nggak tahu ini trading view-nya mungkin yang terkendala. Oke,
Sementara ini website bisa, kita lihat di YouTube tadi juga bisa, ya. Tapi ini untuk TradingView sedang gangguan sepertinya, nggak tahu kenapa. Oke, masih berapa ini ya? Kurang 3 ya. Oke, mohon maaf ya, ini sepertinya memang ada gangguan ya pada akses untuk TradingView. Ya, saya sudah berusaha ini ya, tidak bisa diakses. Ya, apabila Anda mungkin member ya, konsultasikan ke advisor, itu akan jauh lebih baik dan lebih akurat ya. Jadi kalau misalkan Anda punya akses itu, silahkan Anda berkonsultasi ke advisor terkait investasi. Ya, Anda harus member peer dan peers terlebih dahulu. Apabila trading swing ya, Anda private trading room, join private trading room. Tapi sekarang ini waiting list ya, waiting listnya masih cukup panjang ya, banyak yang join, yang waiting listnya dari akhir bulan akhir bulan lalu, itu pun sampai dengan saat ini mungkin belum dapat kuota ya. Ini sampai dengan 3 Agustus. Jadi kalau saya bilang ya, Anda harus bersabar. Kalau misalkan sudah ada kuota pasti akan dihubungi oleh admin. Ya, antriannya sekarang ini sejauh ini belum update ya, sepertinya ada 20 lebih ya. Kemarin hari Sabtu itu ada tambahan 3 orang yang masuk ya. Jadi kalau Anda mau join PTR sekarang ini memang nggak bisa langsung. Jadi jangan bertanya promo ya, jangankan promo ya, bayar yang harga normal saja tidak bisa, harus nunggu dulu waiting list gitu ya. Ini saya coba untuk TradingView ini tidak bisa sepertinya ya, saya nggak tahu kenapa. Saya akses website ini bisa ya, mungkin ada kendala seperti itu ya, di luar kendali saya, di luar kontrol saya. Jadi ya kita sudah berusaha, ini durasinya sudah hampir 50 menit ya, 47 menitan. Ya mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide, dan mungkin ada beberapa yang di sini belum saya jawab. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga dimaafkan, dimaklumi, karena ini di luar kontrol saya. Saya sudah mencoba untuk mengakses TradingView. Tanpa TradingView saya tidak bisa berkomentar apapun ya. Saya harus berpedoman dan berpatokan ya kan, dengan adanya data di TradingView. Jadi saya nggak akan berkomentar tanpa adanya datanya tersebut. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Semoga dijadikan input positif. Mungkin yang saya sampaikan mungkin sedikit ada mungkin kurang tepat ya, tetapi tujuan saya adalah untuk kebaikan Bapak Ibu semua. Nah ini bisa, nah ini ya, alhamdulillah bisa diakses, jadi saya bisa lanjutkan. Tapi ini memang agak berat ya. Saya tetap mencoba yang terbaik untuk penonton saya, subscriber ataupun penonton YouTube. Nah ini ya, bisa ya. Oke, jadi tadi saya ulangi ya, secara umum ya, kinerja CPO ya, kalau CPO-nya lagi bullish ya bagus ya, toh seperti ini nih. Berarti ya, dengan kata yang mudah saya akan sampaikan ya, Anda bisa lihat saat ini selama CPO naik, saham CPO seperti SGRO ini like invest ya. Terbukti ya, ini adalah kinerja 2 kuartal terakhir ini tumbuhnya signifikan tentunya ya gitu. Jadi like invest sekarang ini ya, meskipun mungkin ada saham yang lain ya untuk kita investasi yang lebih baik, jauh lebih baik, dan belum naik. Ini kan posisi saat ini sudah naik ya, relatif sudah naik, dan ini kemungkinan masih akan melanjutkan naikkan karena siklus CPO sendiri memang naik ya. Kita bicara target ya, targetnya di 3.800 itu mungkin
tidak akan sulit ya kalau kita bicara CPO bisa ke atas 5.000 ataupun bisa ke 6.000 ringgit Malaysia ya, itu bisalah ke atas 4 ribuan gitu ya untuk saham ini gitu. Jadi untuk saat ini relatif berada ya bisa diakumulasi ya, meskipun ini sudah ada kenaikan ya. Itu kalau Anda bisa akumulasi di harga 2.600 atau misalkan di 2.400 itu bagus ya. Gitu. Oke. Salam sehat selalu untuk Pak F dan tim. Mohon dibantu analisa untuk trading saham HRTA. Apakah sudah masuk di support yang kuat? Berapa best price TPSL-nya? Untuk trading ya. Oke. Untuk trading sekarang ini Harta bisa ya untuk trading sedang meretest EMA. Bisa beli di harga saat ini dengan stop loss di 580. TP di 670 dan 730. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong bahas teknikal saham ERA untuk swing. Oke, swingnya masih turun ya. Tunggu di support 490. Tunggu turun di 490 ya. 490 sampai dengan 480. Tunggu di situ ya, tidak dibeli ya, tunggu. Nanti dikonsultasikan lagi. Baik, sudah saya bahas semua ya, tidak ada yang terlewat. Semoga tidak ada yang terlewat. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat.